Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu min makarimil akhlaqi at-tawadu'u fil rif'ati wa tajammulu fil qillati wal iktisadu fil tharwati. Dari yang termasuk kemuliaan akhlak seorang hamba. Akhlak itu apa? Akhlak itu perangai di dalam diri seorang manusia. Kemudian yang dimaksud kemuliaan akhlak itu apa? Allati yatahalla bihal uqala. Akhlak yang baik yaitu mereka orang-orang yang berakal yang menghiasi dirinya dengan hal tersebut. Dia adalah seorang penyabar, berarti menghiasi dirinya dengan satu perbuatan baik berupa sabar. Dia adalah seorang yang dermawan, berarti dia menghiasi dirinya dengan perbuatan baik berupa dermawan tadi itu. Itu merupakan kemuliaan akhlak. Di antaranya apa? At-tawadu. At-tawadu yaitu merendahkan diri. Wa huwa khafdul janahi wa layyinil janibi ma'a baqa'il izzatid din. Orang tawadu itu cirinya itu 3. Orang tawadhu itu 3 cirinya. Siapa dia? Khafdul janah. Orang yang tidak pernah dia tadi itu membuka sayapnya. Ini arti kiasan. Maknanya yaitu orang yang tidak pernah berlaku sombong. Lek jadi wong Jawa malang kerik. Tidak pernah seperti ini. Malang kerik. Walayyinil janib, profilnya orang tersebut, sifatnya orang tersebut lembut. Yang ketiga, kelembutannya itu tidak menghinakan dirinya. Kelembutannya tadi itu bersama kemuliaan agama. Artinya kalau dirinya diganggu tidak peduli ya. Profilnya, orangnya, dirinya dijelek-jelekkan, diam. Biarkan sudah. Mungkin yang dia sampaikan tadi itu masih sedikit. Yang lebih jelek dari yang tidak disampaikan itu lebih banyak. Cuma Allah menutupi. Ini orang baik. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, tidak bisa diam. Kalau urusan Allah, urusan Nabi Muhammad, mereka tadi itu tidak pernah membiarkan Allah dan Rasul dicaci maki. Jadi orang yang memiliki perangai yang baik, yang pertama diantaranya at-tawadu. Sifat tawadu apa itu? Tidak pernah bertolak pinggang, profilnya itu lembut dengan kemuliaan agama yang dimiliki. Firrif'ati, dia tawadhu meskipun dia tengah berada di atas, meskipun dia tengah dalam keadaan jaya. Al-makanatul aliyah sawon kanat ilmiah, baik dari segi keilmuannya, dia termasuk orang yang pinter, rendah hati. Atau ketika di tengah masyarakat, misalnya dia datang di satu majelis, masyarakat itu tidak akan membiarkan dia duduk di belakang, pasti disuruh masuk ke dalam. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dunianya, mungkin dia dalam keadaan jadi orang kaya. Mimma yakunul insanu mutamayyizan biha anil akharin. Yang mana manusia itu mampu membedakan dengan yang lain. Ini orang alim, ini orang kaya, ini orang yang bermartabat di tengah masyarakat. Meskipun dalam keadaan seperti itu, dia merendahkan dirinya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, "Inna minat tawaddu'i lillahi ar-ridha biduni min syarafil majalis." Katanya Nabi, sesungguhnya termasuk orang itu merendahkan diri, tawadhu kepada Allah, ya, termasuk tawadhu kepada Allah. Ya, tawadhu kepada Allah, yaitu ketika dia ridho meskipun dia tidak berada di depan dalam majelis. Jadi belum tentu orang yang duduk di belakang itu adalah orang yang tidak pinter. Orang yang duduk di belakang itu berarti orang yang tersingkirkan, belum tentu. Orang tawadhu, dia itu tawadhu karena Allah ya, dia itu ridho meskipun harus berada di belakang, katanya Nabi, di dalam majelis. Katanya Al-Manawi, faman hadzaba nafsuhu hatta radiyat minhu bi ayyajlisa haitsu intaha bihil majlis kama kanat adatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam summiya mutawadhi'an lillahi haqqo. Al-Manawi mengatakan, orang itu kalau hawa nafsunya sudah tunduk kepada dia, dia akan ridho meskipun duduk di belakang, meskipun dia tidak dihormati di tengah masyarakat, meskipun dia disepelekan oleh orang. Duduk di belakang itu seperti kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutawadhi'an lillahi haqqo, seseorang yang betul-betul bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang dia diharapkan untuk menyampaikan nasihatnya, untuk menyampaikan mau'idhahnya mungkin, tapi dia tidak tergila-gila, bahkan tidak akan marah. Meskipun dia tidak mendapatkan kemuliaan di tengah masyarakat, karena mungkin masyarakatnya tidak ngerti. Karena bisa jadi dia orang alim, tapi tidak ngerti kalau dia orang alim. Apa itu orang alim, orang yang ulama itu tidak ngerti. Mungkin bisa jadi. Dia tidak akan marah. Dia tidak akan kecewa. Itu namanya orang tawadhu. Kadang-kadang dikatakan di sini orang itu memiliki kemuliaan itu, kadang-kadang dia tadi itu seorang pemimpin. Itu Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali itu gantengnya itu nemen. Sampai dikatakan kalau ada perempuan kelihatan Sayyidina Hasan itu malam tidak bisa tidur. Jadi kalau pas kelihatan gitu, malam tidak bisa tidur, iling-ilingan terus. Kenapa? Ganteng nemen. Dikatakan, ulama mengatakan profilnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Nabi. Kalau Sayyidina Hasan ini mirip dengan Nabi, mulai pusar ke atas. Jadi wajahnya seperti Nabi, tangannya seperti Nabi, dadanya seperti Nabi. Kalau Sayyidina Husain itu mulai pusar ke bawah, kakinya seperti Nabi, jalannya seperti Nabi. Jadi Sayyidina Hasan ganteng, Pak. Kalau ada perempuan ngelihat, malamnya tidak bisa tidur sudah. Jare wong Jawa kok kirap-kirap ngono. Karena apa? Delok ganteng nih. Suatu saat pernah beliau itu naik kuda. Kuda itu kan kalau sekarang kan seperti mobil BMW lah, Pak. Naik di atas kuda gitu. Tengah naik di atas kuda gini, lewat pelan-pelan di pinggir jalan, di trotoar jalan itu ada orang-orang duafa. Lek jane wong saiki gepeng, gelandangan, pengemis, ya. Golongane ngono-ngono. Lek jane wong Jawa wong bambung itu pas duduk berbarengan gini mau makan bareng. Ya bayangno sampean, bambung iki lho mangan bareng itu kira-kira panganane apa? Apa daging tak apa-apa, itu bisa bayangkan sendiri sudah. Ketika tengah akan makan, Sayyidina Hasan lewat dengan kudanya tadi itu. Nah, salah satu dari mereka, gelandangan ini, dia tadi itu
basa-basi. Ndak asli basa-basi. Ngomong, wahai cucu Nabi, mari mampir makan sama kita. Nah, otomatis kan paling jawabannya, oh iya terima kasih. Kan gitu Pak? Beliau ndak. Oh gitu ya, iya. Ditaruh kudanya Pak. Duduk bersama mereka. Duduk, kemudian makan satu suap toh. Makan ini. Sudah. Kemudian apa katanya? Hari ini aku telah memenuhi panggilanmu ya, undanganmu. Besok kamu sama teman-temanmu yang lain aku undang ke rumahku. Sebagaimana sekarang ini aku menghadiri undanganmu, besok kamu semua datang ke rumahku untuk menghadiri undanganku. Sayyidina Hasan. Ini sifat tawadu. Iya, enggak pongah, Pak. Makanya Nabi itu diantara sifatnya apa? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang orang miskin, orang yang tidak mampu, orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu datangnya cepat. Misalnya undangan jam 7 kurang 5 wis teko. Karena apa? Diundang orang miskin. Jadi begitu muliakannya Nabi terhadap orang miskin. Lek kula jenengan kan diwalik ya, Pak. Lek diundang wong ndak duwe, gampang wis. Alasan iku ono ae. Udan. Padahal ya ndak. Kenapa? Percuma diundang iku paling ya mangane sego kerawu. Mangane paling ketan kok. Tapi lek pas diundang di pendopo, waduh. Undangan jam 7 jam 3 wis teko ya. Sapa sing ngundang bupati rek. Nah, ini sifat-sifat yang harus kita hilangkan, Pak. Justru kalau kita orang diundang oleh gini loh, Pak. Gini, Pak. Di dalam satu hadis dikatakan gini. Inna syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sesungguhnya paling jelek-jeleknya makanan, undangan itu makanan walimah. Walimah kemantenan itu. Loh, kenapa? Ada lanjutannya hadis dari itu. Apabila dalam walimah tersebut yang diundang hanya orang kaya. Dadi wong sugih-sugih tok sing diundang. Ya, itu termasuk makanan yang paling jelek katanya Nabi. Nah, kita orang jangan bersifat seperti itu. Makanya kadang-kadang yang terjadi jame undangan itu beda-beda. Kan gitu. Lek golongane wong menengah ke bawah isu. Lek wayahe wong rodok sugih dhuwur. Lek sing sugih-sugih bengi di gedung. Panganane sak maceme. Tapi lek golongane wong ndak duwe bondo rawon, tempe situk, kemudian daging sakmene. Ya dagingnya sakmene sundukan maneng. Ono telu situk gaje maneng. Wis pangane ku ndak apa-apa. Keliru. Katanya guru-guru kita, Pak, lek kita orang ini ngundang wong sugih, mangan enak, itu biasa. Wong sugih panganan enak terus. Makanya biasanya wong sugih lara kolesterol. Apa panganan enak terus. Lah sampean ngundang wong sugih, sing diundang wong sugih panganan macam-macam, ya biasa. Wong biasa mangan kok. Coba walien. Lek wong melarat, orang miskin, sampean undang panganan macam-macam, ngelegakno, Pak. Mangane ngelegakno. Mangan ngene. Mungkin tambah maneng ngamuk. Ya iku jenenge undangan sing bener. Sampean ngamuk, ojo akeh-akeh lek mangan niku. Lho ya opo niki? Ngundang wong dikono sakake sampe keselak, Pak. Wah. Lek wong sugih wis biasa-biasa ae lek ngundang. Ati kon kaya apa? Kambing guling, biasa mangan kok. Ente mau kasih gule, biasa dia. Justru ente ngundang-ngundang sing ndak duwe iku sing enak-enak. Aja diwali. Lek sing sugih dikek sing enak ya biasa mangan, Pak. Ya nyanyi. Paham ya? Nah, makanya dikatakan kalau paling jeleknya makanan itu makanan walimah apabila apa? Membedakan di dalam undangannya tersebut. Kalau bedakan
Ndak bedakan, ndak. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai engkau ini at-tanafusul madmum syar'an. Engkau ini bersaing secara ndak sehat dalam syariat. Jangan. Fa innahu summun qatil. Maka itu merupakan racun yang akan mematikan hatimu, katanya mu'allif. Kalau kita ya apa maksudnya saingan ndak sehat dalam syariat itu ya apa? Ngene. Misal anak ini tinggal di sini misalnya, lahir di sini. Kemudian ngajar di sini sudah 25 tahun misal. Wis ngajar 25 tahun. Kemudian di satu tempat dekat sama anak ada seorang pemuda yang dia baru ngajar, baru ceramah, baru menyampaikan ilmu agama. Ojo dimusuhi. Kon belajar nanti kon. Belajar nang iku, percuma. Kon belajar nang iku durung tentu mlebu surga. Lah mlebu surga belajar apa? Yo nang aku. Mulai biyen sapa sing ngajarke ndak aku? Habis, Pak. 25 tahun dia ngajar, habis. Cuma omongan tadi itu. Ini namanya tanafus. Saling berlomba-lomba al-madmum yang tidak baik syar'an secara syariat. Ojo. Misalnya, Beb, iku di satu kampung kok ono 2 pondok pesantren, Beb. Ono 3, ono 4, ono 5 pondok pesantren, padahal sak kampung. Ya tidak apa-apa. Ya syukur karo Allah. Kenapa? Untung dek kamu yang kita orang ono 5 pesantren. Lalek dek kamu yang kita orang ono 5 tempat pelacuran. Ya apa? Atau 5 penggene judi. Atau 5 penggene minum khamr. Iku sumpeko. Kita ini Pak ya, kita diberikan misalnya sedikit oleh Allah keilmuan, diberikan sedikit, bisa ngajar, bisa nyampaikan, bisa jadi imam, bisa ngajari orang baca Quran, bisa wudu. Kalau ada ustadz yang lain yang seperti itu, sampean syukuro. Kenapa? Karena tugasnya sampean dibantu sama dia, bukan tambah disaingi. Itu namanya kebaikan. Itu Pak. Justru sekarang ini harus banyak seperti itu. Kadang-kadang yo, insya Allah di gesang ndak ono, insya Allah ono di rumah jantok iki. Ono masjid ya, masjid. Ini masjid sudah penuh Jumatannya misalnya. Kemudian ada orang bangun masjid lain, dimusuhi. Oh masjid umat tuwek bangun anyar. Loh, podo bangun masjidnya kok mangkel kon iki. Kon niku mangkel loh, kita ini boleh mangkel kalau di sini masjid, sebelah kene gedung diskup, iku ngamuk kon. Kita boleh marah itu. Tapi kalau di sini masjid, kampung sebelah sana masjid, sana masjid, sana masjid, sana masjid, bagus. Akeh masjid, insya Allah kampungnya aman. Tapi di kono penggen pelacuran. Dek kono pengen ngombe homer, dek kono ngedu pitik, dek kono pengen tandaan, dek kono salehuan, ya kobong kampungi. Tidak boleh kita bersaing dalam syariat yang tidak benar katanya. Harus tawadhu, seneng kalau ada orang yang dia muncul sebagai kebaikan. Kita jangan melihat dia sebagai orang yang memusuhi kita, yang bersaingan dengan kita. Ada sebagian arifin, beliau mengatakan gini, ihdar anturida uluwan fil ardi. Hei kamu, hati-hati. Jangan kamu suka di muka dunia ini orang yang selalu dihormati terus. Aku wong paling hebat. Aku wong paling pinter, aku wong paling alim. Ihdar, hati-hati kamu, anturida uluwan fil ardi. Engkau menginginkan menjadi orang yang selalu terangkat di muka dunia ini. Walzam al-khumul, dan
sukalah engkau, wajibkanlah dirimu untuk selalu menutupi dirimu. Jangan suka pamer. Jangan suka pamer. Tapi wa in a'lallahu kalimataka fama a'laha illal haq. Kalau kita sudah berusaha nutupi kebaikan kita, kalau memang Allah memunculkannya, Pak, Allah menginginkan kita muncul, maka kita tidak akan muncul kecuali sesuatu yang benar. Kita tidak akan dikenal kecuali menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena kita tidak ingin dikenal. Tapi kalau kita ingin dikenal, maka kita akan dikenal nanti menjadi orang yang tidak baik. Humul itu tidak suka pamor, Pak. Ente lihat orang-orang soleh. Ya, ana Pak ya, ana lahir tahun 77. Kemudian Yai Hamid meninggal tahun 80. Berarti ketika wafatnya beliau, ana masih umur 3 tahun. Tidak ngerti apa-apa, Pak. Tidak paham apa-apa. Tapi kenapa kita yang mungkin tidak pernah duduk sama beliau, tidak pernah hadir majelisnya beliau, tidak pernah belajar kepada beliau, tapi kenapa kalau sekarang kita ziarah ke tempatnya beliau, perlu tak sampean? Opo sampe kok ziarah? Dibalik no maneng, lebih jauh lagi, Wali Songo. Sepurane ya, sopo sing ndek kene iki nututi zaman Wali Songo? Tak ono beb lek nututi ya berarti wis tuwek nemen wis. Ndak ada yang nututi. Kita ndak ada yang nututi, Pak. Siapapun ndak ada yang nututi ini. Zaman Wali Songo. Cuma anak tanya, kenapa kita orang kok seneng ziarah nang Ampel? Kita orang kok seneng ziarah Wali Songo? Opo? Kenapa? Satu, Pak, jawabannya. Karena mereka Wali Songo, karena mereka Kiai Hamid, seperti Kiai Hamid, karena mereka orang-orang soleh tidak menginginkan terkenal. Allah yang mengangkat mereka semuanya, sehingga tidak terangkat kecuali kebaikan. Kita cinta sama beliau. Bahkan terkadang di rumah kita ada fotonya Kiai Hamid. Di rumah kita ada fotonya Kiai Fulan. Di rumah kita ada fotonya Ustadz Fulan. Padahal kita tidak pernah ketemu sama dia. Tapi timbul perasaan cinta. Tapi timbul perasaan kita takdim kepada mereka. Kenapa? Itulah gambaran ketika Allah yang menginginkan orang tersebut menjadi terangkat. Paham, Pak? Gitu ya? Kemudian wa in razaqaka arifata fi qulubil khalqi fadarika ilaihi ta'ala. Kalau memang Allah mengangkat kedudukanmu maka di dalam hati manusia, maka itu tidak ada sesuatu kecuali dari Allah. Karena apa? Dia tidak suka terkenal. Allah yang menginginkan supaya terkenal, gitu, Pak. Walladzi 'alaika tawadu wadzillah wal inkisar fa innaka innama ansha'akallahu minal ardi fala ta'lu 'alaiha. Maka kewajiban atasmu rendah hati, merendahkan diri untuk Allah, hati terenyuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah menciptakan kita di muka dunia ini bukan menjadi orang yang sombong, bukan menjadi orang yang suka menampakkan kelebihan, bukan suka menjadi aku seorang pemimpin, aku orang yang paling kaya di sini, aku orang yang paling ngerti ilmu agama. Bukan itu Allah tujuan menciptakan kita. Allah menciptakan kita supaya kita menjadi tawadhu. Lihat, Pak, contohnya Pak Fir'aun. 400 tahun, Pak. 400 tahun jadi penguasa. 400 tahun, Pak. Bukan 5 tahun. 400 tahun. Kekuasaan yang hebat. Kerajaan yang hebat. Tidak ada yang berani sama sekali. Tapi apa endingnya? Terakhirnya apa?
ngaku tadi Tuhan. Diadab sama Allah. Diadab. Lihat Korun. Misanannya Nabi Allah Musa, sepupune Nabi Allah Musa, Korun itu. Dan Korun ngerti kitab Taurat, alim Pak, Korun itu. Zamannya Nabi Allah Musa hidup, tidak ada yang ngerti kitab Taurat kecuali dua. Yang pertama Nabi Allah Musa, yang kedua Korun. Sogi, kaya, tapi sombong. Bagaimana terjadinya? Akhirnya dibalik sama Allah dalam bumi. Sampai saat ini kita orang ngeduk-ngeduk nemu harta karun, harta korun nih. Namrud, perdana menteri Fir'aun, Haman, semuanya. Ini maknanya. Kita ini diciptakan oleh Allah di muka dunia bukan untuk menjadi orang yang sombong, bukan untuk menjadi orang yang menampakkan diri. Kita diciptakan oleh Allah untuk tawadhu, untuk merendahkan diri karena Allah di hadapan saudara muslim. Termasuk tawadhu, kita menghormati orang. Dia lebih tua dari kita cium tangannya. Kenapa? Dia orang lebih tua dari anak. Katanya saya Abdul Qadir Jailani, aku menghormati orang tua yang lebih tua dariku. Kenapa? Meskipun dia tidak ngerti ilmu agama. Kenapa? Karena dia lebih dahulu mengenal Allah daripada aku. Dan aku menghormati anak yang lebih muda. Aku hormati dia. Kenapa? Karena dia lebih sedikit dosanya dibandingkan aku yang lebih tua, Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa maning karo wong tuane kita orang. Karo wong tua itu salaman dihormati, dicium tangannya. Lek perlu dibalik-balik. Itu. Kapan salamane, Beb? Subuh. Setelah salat subuh, setelah salat asar 2 kali. Istri kita pun gitu diajari, Dek, ini Dek salaman. Ayo salaman Dek, diajari. Ojo salaman mek riyoyot tok. Lah salamane mek riyoyot tok rek. Sungkem iku riyoyot tok. Mari riyoyo tukaran maneh. Ojo. Anak diajari. Ayo salaman sama kakakmu, dicium tangannya. Ayo salaman sama pamanmu. Ayo karo padimu, karo bulikmu, itu diajari. Supaya apa? Timbul perasaan tawadhu, merendahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, tuba liman tawadhu'a min ghairi mangqasatin. Beruntung seseorang yang dia tawadhu tanpa menghinakan hawa, tanpa mengurangi kehormatan dirinya. Wa dhalla fi nafsihi fi ghairi maskanatin, dan dia merendahkan diri padahal dia orang kaya. Padahal dia orang kaya, dia merendahkan diri. Beruntung orang seperti itu. Wa anfaqa malan jama'ahu min ghairi maksiatin. Beruntung juga yang ketiga katanya Nabi, beruntung juga seseorang yang mengumpulkan hartanya, yang mana harta tersebut dikumpulkan dari apa? Dari tanpa maksiat. Dia kerja dengan cara yang halal. Dia jual beli dengan cara yang halal, dapat keuntungan dia kumpulkan, dapat keuntungan dia kumpulkan. Dari keuntungan tadi itu diinfakkan kepada yang butuh, diinfakkan di jalan Allah. Beruntung orang seperti itu katanya Nabi. Kemudian warahimal masakina ahlal maskanati, dia kasih sayang kepada orang-orang miskin. Wa khalatu ahlal fiqhi wal hikmah. Yang kelima, beruntung orang yang kumpul dengan para ulama, kumpul dengan para ustadz. Kalau ada pengajian dia hadir, kalau ada pembacaan kitab dia hadir. Beruntung orang seperti itu.
Tuba liman dzalla fi nafsih wa taba kasbuh, katanya Nabi. Beruntung untuk seseorang yang merendahkan dirinya karena Allah, pekerjaannya halal, tidak kecampuran tipuan, tidak kecampuran riba, tidak kecampuran apapun. Beruntung orang seperti itu. Wa aslaha sariratahu wa azala 'anin nasi syarrahu. Dia beruntung juga seseorang yang selalu membaikkan hatinya, yang selalu menjauhi manusia apabila dia berbuat kejelekan. Diduakno saudarane muslim misalnya sekarang ini belum sholat Jumatan, ojo dilokno wis dak Jumatan rokok iku. Iku fulan iku neraka iku. Jangan, ndak boleh. Doakan. Diajak. Ndak iso beb diajak beb repot. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Malam hari bangun meskipun cuma 2 rakaat, nangis Pak kepada Allah. Ya Allah, jadikan hatiku selalu istiqomah kepadamu ya Allah. Jadikan ibadahku istiqomah ya Allah. Jadikan selalu gemar membaca Al-Quran ya Allah. Dan saudaraku ya Allah, lek perlu sebut namanya Pak. Fulan ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah. Berikan kebaikanmu ya Allah. Jadikan dia orang yang taat ya Allah. Kalau sekarang dia tadi itu belum sholat, jadikan dia orang yang ahli sholat ya Allah. Itu mukmin. Ojo, waduh rek. Neraka iki, neraka jahanam ya. Titik-titik neraka. Lah terus surga ora sepi ya rek. Jangan, doakan untuk mereka ya. Pak, orang doakan orang itu tidak rugi loh rek. Orang doakan orang tidak rugi. Kadang-kadang kita orang ini, ana wong mis misalnya. Ada orang minta-minta sama kita. Man, sak welase, saiki ini ya kan. Sampai ngasih uang. Subhanallah, tanpa sampean minta, wong mis iki ngomong, alhamdulillah, terima kasih. Semoga engkau dijadikan orang kaya yang manfaat. Semoga engkau diberikan ini, semoga iki. Kita orang ngomong, wis mandek. Ojo duakno aku, duakno awakmu dhewe iku lho, cek ndak ngemis tok. Loh, keliru ente. Pak, tahu enggak? Doa kita yang disampaikan ke hadirat Allah, doa kita ini, mau itu doa yang baik atau doa yang buruk, itu kembali sama kita Pak. Kembali sama kita. Karena apa? Setiap doa yang kita sampaikan, itu malaikat ngatakan, walaka mithluk. Ya Allah, semoga orang ini seperti yang dia ucapkan. Ya Allah, semoga orang ini seperti yang dia doakan ini ya Allah. Kita orang doakan ya, saudara kita misalnya, tak doakno kon yo, mandara kon duwe anak, mandara kon duwe keturunan sing soleh, sing solihah. Sing doakno durung duwe anak misalnya. Ini Pak, hakikatnya doakan dirinya sendiri. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, berikan aku keturunan. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Berikan ini, berikan ini. Karena apa? Malaikat juga doakan sama seperti yang kita ucapkan. Lah, duane kita orang Pak, belum tentu diterima sama Allah. Lah, duane malaikat. Pul, pasti itu. Podo ae. Sama saja kalau sampai ngomong misalnya. Mandaro. Kecemplung got kon maning ini. Jadi malaikat kon pisan kecemplung. Mandaro kon kepreset maning ini yo, kebentuk kon maning ini yo. Teloken kon. Mandaro kon melarat maning ini. Jadi malaikat kon pisan kepleset, kebentuk, melarat. Naudzubillah. Kenapa? Doa kita itu didoakan malaikat juga sama. Kita doakan baik sama orang, berarti doakan diri kita sendiri. Kita doakan kejelekan sama orang, berarti kita mencelakakan diri kita sendiri. Jangan, tidak boleh. Jadi kalau mukul orang itu tidak boleh Pak. Jangan hukum. Fulan ini tidak boleh. Fulan itu misalnya peminum khamr. Fulan itu minum khamr bukan rokok, jangan. Fulan itu ngombe khamr bukan rokok, jangan. Belum tentu, mungkin dia tobat.
Tapi kok sampean katakan peminum khamr itu akan diazab oleh Allah. Nah, itu tidak apa-apa. Menjelaskan hukum itu tidak apa-apa. Tapi kalau kondek neraka, kondek kene, tidak boleh. Tidak boleh. Doakan orang masuk surga, ya bagus. Tak doakno, semoga sampai bu surga. Jadi malaikat, kon pisan, semoga bu surga. Itu. Iya. Kemudian watuba liman alima bi ilmih, katanya Nabi, beruntung orang yang kalau dapat ilmu satu dia beramal. Dia dapat satu ilmu saja dia langsung beramal, beruntung. Katanya Nabi. Ada cerita gini, Pak, ada cerita gini. Di satu daerah itu ada kakek, Pak, kakek itu buta dia, buta. Dan dia tadi itu dijaga sama cucunya laki-laki, yang lumayan belum begitu tua, dijaga. Tiap harinya, seminggu sekali atau tiap hari gitu, dia itu datang ke pengajian satu orang alim. Dan dia hadir pengajian ini harus satu saja dia amalkan. Misalnya si ustadznya itu nyampaikan 10 kebaikan, 10 faedah misalnya tentang ilmu. Dia tidak ngamalkan 10 itu, enggak, satu tok. Jadi setiap hadir majelis satu, setiap hadir majelis satu diamalkan, hadir lagi satu. Sesuatu numpuk, Pak. Lama-kelamaan kan jadi orang alim dia. Nah, suatu saat ketika dia akan berangkat ke pengajian tadi itu, dituntun karo putune melaku, Pak. Jalan. Nah, di tengah jalan si kakek itu mau kencing, kebelet nguyu, mau kencing. Akhirnya ngomong sama si cucunya, hei cucu, berhenti dulu. Ini mbah ati nguyu sian, kebelet nguyu. Monggo mbah, pinter kan. Ketika mau kencing, katanya si cucunya tadi itu, mbah, sebentar, jangan langsung kencing, mbah. Loh kenapa? Ini kencingnya tanahnya itu masih keras, makanya digemburkan dulu, Mbak. Digemburno dhisik. Supaya apa? Supaya nanti kencingnya itu tidak nyiprat. Kalau masih tanahnya kaku, kasar, dikencingi, nyiprat, Mbak. Kena pakaian kita najis. Bentar, Mbak ya. Si putune ngambil watu. Digemburno dhisik. Tempat kencingnya tadi itu. Setelah selesai, monggo Mbak kencing, Mbak. Nguyuh baik, mari nguyuh, mari cebok dan lain sebagainya. Kata baik, mulai ndak ada pengajian wis. Loh, pengajian sedek, ndak wis nak jane. Apa? Hari ini aku wis oleh ilmu. Teko sapa? Ponak. Jadi, anak sudah dapat ilmu, makanya aku saiki balik wis. Ndak perlu nang pengajian. Karena anak sudah berniat. Karena aku sudah berniat bahwasannya satu pengajian, satu ilmu. Satu pengajian, satu ilmu. Satu majelis, satu ilmu. Sekarang ini, sebelum sampai majelis, aku dapat ilmu dari engkau, wahai cucuku. Wis cukup mulai saiki. Tapi cok kon tiru rek. Nah, pengajian baru mulai. Tuh ya. Nah. Anfaqa fadla min mali, beruntung orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amsakal fadla min qauli, beruntung juga orang yang bisa jaga mulutnya, tidak gampang ngomong. Jadi kalau untuk harta, kelebihan harta dia infakkan. Kalau kelebihan omongan ditutup. Itu orang beruntung katanya Nabi. Ojo dibalik. Lek ono kelebihan harta dilebokno, lek ono kelebihan ngomong diomongno, ojo. Akhirnya mek ngomong tok duwike ndak ono, percuma, Pak. Gitu ya. Itu adalah orang-orang
yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.